Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kembali lagi pada pagi hari ini dengan renungan harian yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kasih setiamu yang kami rasakan sampai hari ini ya Tuhan sungguh luar biasa, sehingga kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami. Sebelum kami mengawali segala pekerjaan dan aktivitas, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas kami, sehingga kami bisa memahami dan mengerti akan firman-Mu. Bahkan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Demikianlah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacanya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya
kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem. Di perkampungan baru, mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduk, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada saat ini berbicara tentang Yosia, Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita ditanya apakah berbuat dosa itu enak, mungkin ada yang mengatakan enak, ada juga yang mengatakan tidak enak. Jika berbuat dosa tidak enak, tidak mungkin manusia jatuh dalam dosa. Dan jika sudah tergoda dan jatuh ke dalamnya, susah meninggalkannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia adalah kompromi dengan dosa, dan kemudian membenarkan diri sendiri dengan mengatakan kalau tidak kompromi tidak mungkin sukses. Sidang jemaat sekalian, namun hal itu tidak berlaku bagi Raja Yosia. Walaupun usianya baru 8 tahun dan ia besar di tengah-tengah bangsanya yang berbuat jahat, bahkan ayah dan kakeknya sendiri juga berbuat jahat, tetapi Raja Yosia tidak ikut berbuat dosa. Sebab tentang kehidupan dan pemerintahannya sangatlah bagus. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Raja Yosia tidak hanya menjaga diri hidup suci, tetapi ia juga berusaha memperbaharui bangsanya untuk beribadah dengan memperbaiki rumah ibadah yang terbengkalai sekian lama. Karena usahanya itu, Raja Yosia dan rakyat Yehuda mendapat belas kasihan Tuhan secara nyata. Yang pertama, kitab Taurat ditemukan. Kitab Taurat itulah yang mendorong Yosia bertobat dan meminta petunjuk Allah. Yang kedua, Allah memberi petunjuk kepada Yosia dan rakyat Yehuda melalui Nabiah Hulda. Isi petunjuk itu ialah Allah menunda hukuman atas Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yosia. Belas kasihan Allah atas Yosia membawa dampak damai sejahtera
untuk seluruh rakyat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, marilah kita belajar dari kisah hidup Raja Yosia. Bertobat dari hidup berdosa dan giat membangun kehidupan ibadah yang kudus dan benar. Dan dengan kehadirannya membawa berkat bagi sesama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini kita juga dapat menjadi orang percaya yang membawa berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan akan memakai kita sebagai pembaharuan bagi umat-Nya di dunia ini. Jadilah alat anugerah Allah melalui hidup yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan kami renungkan bersama pada saat ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi orang percaya yang Tuhan pakai untuk membawa hal yang baik di dalam kehidupan kami berkeluarga, bergereja maupun bermasyarakat. Mampukan kami untuk terus memancarkan terang kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami, Jemaat GKI Eklesia dan Jemaat Kopio Mohotara Puruk Cahu. Berkati kehidupan jemaat kami ini Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga dalam hari-hari mereka selalu beroleh sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Berkati kehidupan keluarga mereka masing-masing dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka jalani. Mampukan mereka ya Tuhan, sehingga jemaat kami selalu terus menjadi jemaat yang setia di dalam Engkau. Dan berkati juga Tuhan kehidupan rumah tangga mereka, berikan hubungan yang baik, suami dengan istri, orang tua dengan anak, maupun dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik yang ingin mengganggu kehidupan mereka. Berkati Tuhan, anak-anak mereka dalam menempuh pendidikan. Berikan kepintaran, kecerdasan, sehingga boleh menjadi anak yang baik, anak yang patuh terhadap orang tua, dan menjadi anak-anak yang rajin dalam persekutuan. Berkati Tuhan untuk setiap harapan mereka dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya harapan-harapan itu boleh Tuhan wujud nyatakan melalui Tuhan mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan berkati untuk setiap harapan-harapan jemaat kami ini. Harapan dalam kehidupan berjemaat. Berkati setiap program yang ingin mereka wujudkan. Berkati kebutuhan jemaat. Apapun yang mereka perlukan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati juga dalam setiap kehidupan bergereja. Tuhan memberikan hubungan yang baik, kerjasama yang baik, saling melengkapi satu sama lain, sehingga boleh mewujudkan jemaat yang maju. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami yang dalam pergumulan ataupun sedang sakit. Kami mohon Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu. Berkati mereka dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini. Segenap aktivitas kami hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.